Makasih. Ganjelan watu ngarepe kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah ada kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali. Dan di sini nanti dari Pak Toto akan membagikan video untuk perakitan mesin jenis kijang diesel atau 2L. Semoga apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan memulai dari awal dari perakitan mesin kijang diesel atau 2L. Sebelum melakukan untuk penyetelan askruk, di sini dari Pak Toto menyampaikan pastinya dari pipa jet oli yang terpasang di sebelah sini dari 4 titik ini bisa terpasang dahulu, karena nanti apabila dari askruk sudah terpasang dari pipa jet oli ini akan sulit kita pasang. Ketimbang terlupa, kita dahulukan untuk pemasangan pipa jet olinya. Apabila terdapat dari pipa jet oli ini mengarah yang tidak benar, mungkin karena benturan atau yang lain, bisa diarahkan kembali seperti semula atau meniru dari pipa yang masih utuh. Sepertinya tidak ada bengkokan pipa jet oli, bisa langsung kita kencangkan, dari arahnya sudah pas semua. Dan bisa kita lanjutkan untuk pemasangan metal dan penyetelan askruk. Mungkin dari para pemirsa belum melihat video kita untuk estimasi terus apa saja yang Pak Toto beli, untuk harga-harga sudah kita bagikan pada video sebelumnya. Pastikan kembali dari bentuk metal atau keadaan metal yang menempel di bagian blok, ada cowaan atau jalur di bagian oli. Mengapa dari metal ini kita ganti? Karena sebelumnya sudah ada kerusakan di bagian metal akibat goresan, dan telah kita lakukan penyelepan askruk dari undersize-nya atau ukuran metal ini dipertebal secara otomatis. Dari askruknya ini terdapat pengecilan. Kemudian dari metal samping kita pasang atau metal bulan. Dari metal bulan atau metal samping ini masih kita gunakan yang lama karena masih layak dipakai. Ada yang menanyakan merah-merah itu apa Pak Toto? Ini adalah oli mesin, memang merek Deltalup, warnanya merah. Kita akan basahi dari ke semua metal, nanti kita lanjutkan untuk pemasangan askruk.
Dan kita lanjutkan untuk pemasangan metal di bagian pasangan metal duduk, nanti langsung bisa kita kencangkan. Untuk kekencangan bisa memakai ukuran 10,5 kg. Untuk mengetahui dudukan atau pasangan metal duduk ini, bisa melihat di bagian bawah. Di sini tertera anak panah beserta angka-angka yang menjadi urutan pemasangan dari dudukan metal duduk. Kita pastikan dari kesemua baut tidak ada yang terlupa, kita kencangkan. Dan bisa kita cek untuk putaran askruk dengan bantalan metal atau metal duduk yang baru dengan ukuran yang berbeda dari sebelumnya. Apakah terdapat seret atau enteng atau aman? Alhamdulillah, dari setelan pas, tidak terlalu licin dan tidak berat. Bisa kita lanjutkan untuk di bagian belakang, pemasangan seal askruk belakang, kemudian dilanjutkan dudukan seng ini, dudukan dinamo starter, kemudian nanti roda gila. Dari seal askruk akan kita ganti dengan yang baru bawaan packing set, karena memperhatikan dari seal ini sudah pada bocor semua.
tutuk isik iki. Do peyok iki. Ndi, Mas? Iki. Kita lanjutkan untuk di bagian depan karena dari bagian belakang sudah selesai memasang dudukan pompa oli atau dudukan injeksi pump. Sekalian kita cari untuk nok pompa olinya. Ini sudah pas dan tinggal kita baut. Nanti untuk water pump terpasang sekalian karena dari baut water pump ini juga mengaitkan dari dek dudukan injeksi pump atau dudukan pompa oli. Ini dudukan par. Akan kita lanjutkan besok pagi karena tadi melakukan pemasangan dari bis ke lab, juga pembuatan video estimasi, kemudian tadi ada truk yang servis ringan, jadi memakan waktu. Dan untuk perakitan mesin baru kita mulai tadi jam setengah 4 sore, bisa kita lanjutkan besok pagi.
Sementara dari mesin ini akan kita masukkan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah di bagian depan selesai. Kita akan pasang dari piston. Kita akan memulai di nomor 2, 3, kemudian 1, 4. Di sini dari Pak Totot juga menyarankan kembali, mungkin di bagian atas piston ini terdapat tanda yang diberikan oleh tukang kolter, sebaiknya diperhatikan. Memang kadang dari piston yang baru saja dilakukan kolter itu terdapat angka-angka yang diberikan oleh tukang kolter yang menjadi urutan karena dari presisinya piston dengan liner atau boring itu menjadikan kerapatan tersendiri. Kadang memang di jenis bensin rata-rata diberi tanda oleh tukang kolter, tapi di jenis diesel kalau yang piston besar ini biasanya Pak Toto jarang menemui, tapi untuk di piston diesel yang kecil-kecil seperti cc 2500 itu rata-rata ada yang diberi, ada yang tidak dari angka urutan dari tukang kolternya. Jadi juga harus diperhatikan. Kita pilih nomor 2 dan nomor 3 terlebih dahulu. Dari metal telah Pak Toto pasang yang baru, karena di bagian nomor 1 terdapat perbedaan ukuran metal, jadi harus kita perhatikan benar-benar. Nomor 3. Kita atur dari celah ringnya. Satu, 2, 3 untuk celah ringnya. Jadi sepertiga hanya kita jauhkan untuk nomor 1 dan nomor 2.
Nanti untuk kekencangan baut setang piston bisa memakai kunci torsi dengan kekencangan 6 kg sampai 6,5 kg. Kita lanjutkan untuk di nomor 2. Kita sarankan untuk pemasangan dari celah ring posisinya sama di setiap silinder. Alhamdulillah dari 4 piston telah terpasang. Nanti bisa kita lanjutkan untuk pemasangan dari saringan kasar oli juga di bagian cutter atau bak oli.
Sebelum memasang dari saringan kasar oli, di sini dari Pak Toto seringkali menyarankan agar proses naiknya oli mesin saat nanti dari mesin mulai kita nyalakan agar cepat naik. Biasanya apabila dari pompa oli ini basah atau sudah basah dengan oli, akan mudah sekali menyedot oli di bagian kalter atau bak oli. Tapi apabila kering nanti akan sulit sekali. Hal ini juga harus diperhatikan karena bukan hanya 1-2 kali kasus, banyak sekali yang masuk di WA ini Pak Toto, katanya setelah dirakit dari mesin tersebut oli tidak bisa naik, padahal sebelumnya tidak terdapat masalah. Ya seperti ini mungkin kurang diperhatikan. Pastikan harus rapat untuk pipa saringan kasar oli ini dengan di bagian pompa olinya. Apabila terdapat angin palsu juga akan sulit oli tersedot. Kita akan lanjutkan kembali pemasangan dari silinder head. Sebelum memasang dari silinder head, Pak Toto menyarankan kembali karena di sini dari silinder blok telah kita lakukan penyelepan. Mungkin apabila terdapat piston akan kita putar dulu atau kita posisikan naik, kita cari mungkin ada piston yang terlalu timbul. Nanti bisa dipotong. Di sini tadi dari Pak Toto sudah mengecek dari keempat piston, meskipun dari posisinya ini timbul dengan silinder blok atau permukaan silinder blok, setelah kita pasang dari perpaknya ini masih di posisi bawah, jadi masih aman dari ketinggian piston. Ini juga harus diperhatikan, mungkin apabila terdapat tinggi harus dilakukan pemotongan. Seperti ini tadi Pak Toto memperhatikan untuk yang nomor 4 paling tinggi sendiri. Tapi setelah dari perpak ini kita pasang
kita ukurkan masih berposisi di bawah, jadi masih aman. Kemudian untuk pemasangan silinder head sebaiknya untuk posisi piston ini berada di tengah, karena apabila nanti dari silinder head sudah terpasang, kemudian noken as sudah terpasang, pastinya ada klep-klep yang terdorong ke bawah atau membuka, nanti tidak tahu malah berbenturan dengan piston kembali. Yang seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi kita wanti-wanti untuk memposisikan piston ini berposisi di tengah dari keempatnya. Dan tinggal kita lakukan untuk pengeliman dari perpak silinder head, dilanjutkan nanti pemasangan dari silinder headnya. Kita selalu menyarankan untuk menggunakan gasket cair sing liyane jajal. Kayak sana meja kayak lho, nomor saya kulon kuwi. Andeng plastik kuning. Dhuwure ya iku. Yang berguna karena dari lem ini selain merekatkan juga mengurangi resiko bocor oli, bocor kompresi ataupun dari bocornya air, karena telah kita berikan lem. Pemberian lem di bagian perpak head sepertinya sudah rata. Secara bolak-balik tentunya, posisi atas bawah. Bisa kita tempelkan dan kita pasang dari silinder head. Wes, siap. Ngarepe kene. Ciro. Untuk kekencangan baut silinder head nanti bisa menggunakan kunci torsi kembali. Dari kekencangannya 10,5 kg. Kita akan percepat dulu dari perapatan baut menggunakan impact. Nanti bisa kita ratakan dengan kunci torsi. Bisa dimulai untuk di bagian tengah, nanti memutar seperti kipas untuk mengencangkan dari bautnya. Mulai ke tengah memutar ngono.
Kita ulang dari kesemuanya, tidak ada baut yang terlupa kita kencangkan. Sudah, bisa kita lanjutkan untuk memasang noken as atau as noken, karena tadi perakitan dari silinder head belum selesai. Tadi Pak Toto telah melakukan pelamaan untuk di bagian metal asnoken, karena dari metal asnoken ini terdapat baru, karena sebelumnya ini terdapat putusnya timing bell. Karena dari putusnya timing bell ini ada beberapa macam penyebab, diantaranya mungkin dari usia timing bell ini sudah tua, kemudian dari asnoken ini terdapat seret, itu juga bisa menyebabkan putaran yang berat dan menjadikan dari timing bell ini terdapat putus. Jadi memang harus ekstra hati-hati atau diperhatikan satu persatu. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita ambil kesimpulan mengapa terjadi putusnya timing bell. Jadi kalau Pak Toto meyakini memang dari usia yang sudah layaknya atau wayahe diganti, karena memperhatikan sudah ada retak-retak, tapi tidak menutup kemungkinan penyebab dari putusnya timing bell selain dari usia tua, asnoken ini terdapat seret dari putarannya, mungkin dari kerusakan metal dan sebagainya, itu bisa seret. Tadi untuk yang nomor 4 memang agak seret, tapi sudah kita lama, jadi sudah terdapat enteng. Kita haluskan untuk di bagian belakang yang di sebelah sini dengan di sebelah sini. Berarti yang nomor 4 dan nomor 5. Ini sim valve hanya kita pakai patokan tanda sebelumnya. Pastinya nanti kita akan mengukur satu persatu dari celah klepnya. Setelah dari asnoken ini kita kencangkan di pasangannya gini mau. Tanganku perah-perah kenonokan as wek. Untuk melihat urutan dari pemasangan tutup asnoken, bisa memperhatikan di bagian atas dan arah anak panah ini menghadap ke arah depan. Khawatirnya juga tadi Pak Toto memeriksa dari asnoken ini karena terdapat benturan piston dengan klep sampai pada bengkok, mungkin ada masalah atau kurang lurusnya asnoken. Jadi belum terakit ini sudah kita deteksi atau kita periksa. Misalnya terdapat bengkok dari asnoken, ya harus kita ganti, tidak bisa di senter. Misalnya ternyata ini tadi enggak, ya bisa kita pasang atau kita gunakan kembali.
Di sini dari Pak Toto menginformasikan untuk toleransi celah klep. Untuk di bagian in bisa memakai ukuran 0,20 sampai 0,25 toleransinya. Kemudian untuk yang X ini toleransinya 25 sampai 0,25 sampai 0,30 mm. Jadi kita mencari celah klepnya di ukuran tersebut antara in dan X. Biasanya mungkin ditemui suara yang bluk 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 seperti itu terdengar di bagian manifold in. Biasanya dari celah klep itu terlalu rapat. Memang agak memakan waktu untuk melakukan penyetelan celah klep di jenis kijang diesel ini yang memakai sim valve dan lifter. Kita akan memakai kertas mencatat dari kesemuanya. Nanti apabila toleransi belum kita temukan, harus kita lepas dari sim valve-nya. Pak Toto tidak menyarankan untuk memotong dari ujung as klep, karena banyak bukan satu dua kali kita sering menemui untuk kijang yang dari Pati kemarin juga begitu. Jadi dari as klep, ujung as klep ini digerinda, tujuannya mungkin mencari celah klep, tapi penggerindaan itu tidak bisa lurus, menjadikan malah berposisi miring dari lifter ini secara otomatis karena ketekan menyesuaikan tekanan dari as klep menjadi miring juga, dan akibatnya malah merusak rumahan di bagian lubang lifter. Yang seperti itu harus diperhatikan. Jadi mending menggerinda di bagian sim valve-nya. Jadi untuk pergantiannya juga tidak fatal. Selain dari perpak silinder head juga sudah terpasang, semua sudah terakit. Misalnya dari mesin ini sudah menempel di bagian mobil atau kabin mobil, pastinya juga akan kerepotan apabila menggerinda di bagian klep dan akhirnya malah kelebihan yang seperti itu. Lah, misalnya kita membuka atau melepaskan dari sim valve, pastinya cuma hanya mengganti dari sim valve-nya, bukan mengganti. Misalnya kelebihan bisa dibuatkan ring sendiri. Ini banyak sekali kemarin kita temui di mobil dari Pati. Jadi ada kelebihan penyetelan celah klep, mungkin penggerindaan bukan mungkin lagi, sudah dipastikan menggerinda di bagian as klep, menjadikan kelebihan akhirnya diganjel-ganjel seperti ini. Jadi dibuatkan ring sendiri seperti ini. Kalau pembuatan ring ini tidak bermasalah Pak Toto, yang kita bahas ini kita jangan menggerinda untuk di bagian as klepnya. Selain itu juga nanti caranya Pak Toto bisa dilihat, kita tidak melepaskan untuk di bagian as noken, tapi kita bisa mengambil dari sim valve-nya. Nanti bisa dilihat caranya seperti apa. Pak Toto mencontohkan mungkin satu atau dua, nanti bisa ditiru atau diaplikasikan dari ke semua silinder atau di bagian setiap sim valve atau ke-8 sim valve ini. Catat Mas Udin, anu nih apa polernya mau wis ngetokke.
Kita sampaikan kembali di sini dari Pak Toto juga tidak merasa senior, hanya berbagi pengalaman karena pastinya yang Pak Toto sampaikan ini bisa disaring sendiri kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Kita cek langsung. Aduh, musiknya banter men kok kena hak cipta pora kok. Kita siapkan mata puller yang berukuran 0,10 sampai 0,40. Sebentar Mas Udin belum siap untuk mencatat. Kita melihat dari benjolan-benjolan asnoken saja. Posisinya berposisi di atas, biasanya ada dua-dua nanti. Langsung kita temukan dua-dua. Seperti ini, di nomor silinder klep nomor 1 dan nomor 8 seperti ini. Ini kurang pas sedikit. Nah, ini terdapat netral. Nah, meskipun dari lifter ini bisa berputar, tapi ukurannya nomor 8 ini tidak bisa berputar. Lah ini pastinya akan terdapat rapat. Kita mulai ya Mas Udin. Bisa dicatat untuk yang nomor 1 X, untuk yang nomor 2 in, yang nomor 3 X, dan selanjutnya. Nah ini sepertinya sudah rapat, ini 0,15 saja sudah tidak bisa masuk. Ini 0,10 juga tidak masuk. Kita golongkan 0,05, ini nomor 1. 0,05. Ukurannya milimeter. Karena 0,10 ini tidak masuk. Kemudian nomor 8 ini tulis saja kosong karena tidak bisa berputar. Kita akan catat dulu untuk di setiap silindernya. Nomor 2 dan nomor 5. Ini menonjol berposisi di atas, pastinya di bawah netral. Meskipun bisa berputar harus diukur. Nol koma 05 di nomor 2. Jadi toleransinya masih jauh sekali ini. Kemudian untuk di nomor 5 tidak muat juga, 0,05 juga. Nomor 5. Es. Kita lanjutkan untuk di nomor 6 dan 7. Karena yang menonjol di bagian nomor 6 dan nomor 7. Bisa berputar juga, tapi kita ukur 0,10 di nomor 6. Untuk di nomor 7 0,05 juga. Ini tidak masuk untuk 0,10 mm, tidak masuk. Tinggal 2. Berarti nomor 3 dan nomor 8. Nah ya. Heeh, durung. 3 kok 34 toh? Coba dicatat dulu nanti. Ini nomor
3 dan nomor 8. Tadi udah dicatat belum nomor 3? Ki wis 0 ki mau, ki mah gak coba. 4 iki jejere karoan 1 ya. Sing 1 wis. Berarti lali urung dicatat mau. Ini ndak bisa berputar, berarti nomor 3 0. Nomor 8 0. Terus nomor klep 4 dan 1. Nomor 1 0,05. Bener. Terus nomor silinder 4. Kok silinder 4 klep nomor 4 di silinder 2. (20) sesek tapi 15 masuk, berarti kita kategorikan 0,17. Sudah kita catat semua seperti itu. Kita akan melepaskan dari sim valve tanpa membuka di bagian asnoken. Jadi baut-bautnya ini tidak kita lepas, kita bisa memakai obeng juga angin kompresor. Nanti bisa diperhatikan caranya, kita contohi satu. Toleransinya tadi sudah Pak Toto jelaskan untuk in 0,20 sampai 0,25 mm, sedangkan X 0,25 sampai 0,30 mm toleransinya itu. Kita mencari dari celah klep itu di toleransi tersebut. Agar dari suara mesin ini bisa seimbang, dari tenaga juga enak. Biasanya mungkin ada suara mesin kijang diesel, suara blek 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 seperti itu, atau buk 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 seperti itu, biasanya dari celah klep ini terlalu rapat. Karena dari rapatnya klep belum seharusnya belum terdapat pembukaan katup klep, tapi sudah terbuka dahulu. Karena telah terlalu rapat menjadikan efek suara yang tidak enak dan tenaganya pun juga kurang enak. Yang sepengalaman Pak Toto, toleransi tersebut yang bisa digunakan untuk tenaga yang enak dari mesin, suaranya juga enak selain dari tenaga. Kita akan pakai obeng, bisa ditekan nanti terus dikeluarkan menggunakan angin kompresor. Biasanya yang sering Pak Toto lakukan seperti itu. Jadi kita tidak membuka dari asnoken. Nah ini tinggal kita tiup saja. Nah, sudah keluar. Ini sim valve-nya, berarti tinggal kita kurangi atau gerinda. Kalau ada duit mungkin bisa dibelikan, tapi ukuran tersebut harus dipastikan berapa, karena ini tidak bisa dipastikan. Dan ini sudah 290, setahunnya Pak Toto paling rendah itu 270. Jadi sepertinya masih sesek. Tinggal kita tipiskan, pastinya harus hati-hati, jangan terlalu banyak agar dari sim valve ini celahnya terdapat pas. Nanti kalau kelebihan bisa dibuatkan ring seperti ini. Kalau misalnya kelebihan, tapi usahakan jangan sampai kelebihan. Dan Pak Toto menyarankan kembali, Pak Toto ini alhamdulillah pengalamannya lumayan banyak untuk melakukan penyetelan klep di bagian kijang diesel. Apabila kita melakukan penggerindaan, misalnya di permukaan ini, jangan posisinya dibalik nanti pemasangannya. Karena apa? Tidak bisa rata di bagian lifternya, nanti akan bisa menimbulkan suara
saran Pak Toto seperti itu. Nanti ada suara tersendiri. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Dan kadang karena SIM valve ini meskipun kita menggerinda tidak bisa serata dari cetakan seperti ini, pastinya agak mungkin ada ketidakrataan. Nanti kan dari SIM valve ini tidak bisa menempel dengan lifter. Kadang ini bisa meletik sendiri. Karena kita pernah menemui hal tersebut, makanya Pak Toto ini bisa cerita. Padahal setelah disetel enak-enak, malah tiba-tiba suaranya tuh aneh. Ada cek seperti itu. Setelah kita periksa, malah ini terdapat keluar yang seperti itu. Jadi untuk permukaan yang rata, tetap kita posisikan di bagian bawah, sedangkan yang digerinda nanti posisinya di bagian atas. Seperti itu saja sarannya Pak Toto untuk cara penyetelan celah klep di bagian kijang diesel, mungkin bisa bermanfaat. Dari prosesnya kita skip saja karena saya yakin ini waktunya tidak cukup 1 jam 2 jam, tidak cukup ini, terlalu panjang. Karena memang meyakini Pak Toto sebelumnya untuk penyetelan celah klep di bagian kijang ini waktunya lumayan, mending masangi yang di bagian bawah ini, lebih enak, lebih cepat waktunya. Kadang sampai 3 jam, itu terlalu lama. Pokoknya dari cara-caranya sudah kita bagikan, jadi tidak perlu membuka untuk asnokennya. Untuk mata gerindanya dari Pak Toto menyarankan bukan seperti mata gerinda potong ataupun dari yang kasar, kita menggunakan mata gerinda yang amplas, meskipun berposisi bukan berposisi ya, dari keamplasnya ini terdapat kasar, nanti hasilnya akan terdapat halus. Sebaiknya dibelikan baru. Mas Udin tadi baru beli, Pak Toto suruh beli karena ini sudah kita gunakan kemarin, biasanya terpakai 2 atau 3, ini sudah ketul, sudah tidak tajam, jadi kita ganti. Kemudian untuk memegangnya kita bisa memakai tang cepret. Di tang seperti ini nanti kan kuat sekali, jadi tidak geser-geser. Kemudian kita gunakan jangka sorong, tujuannya mengukur ketebalan dari SIM valve ini. Karena Pak Toto meyakini sepintar apapun teknik penggerindaan pasti tidak bisa rata. Apabila kita menggunakan jangka sorong, dari ketebalannya nanti akan terdapat rata seperti ini. Nanti bisa digeser-geser, misalnya ada yang longgar ataupun ada yang tebal, nanti akan terasa seret ataupun terasa longgar. Misalnya masih ada yang tebal, posisi mana nanti bisa kita cari seperti ini. Jadi ketebalannya ini akan terdapat sama. Ini yang bisa Pak Toto sampaikan untuk cara menggerinda SIM valve atau koin di bagian, kalau di sini ada yang menyebut ring noken as, ada yang seperti itu. Ini sudah ketul, jadi malah makannya ini tidak rata. Nanti kalau ini tajam, nanti makannya ini dari ke semua langsung kena, jadi terdapat rata. Kita menunggu dulu untuk Mas Udin. Dari SIM valve di nomor 1 sudah Pak Toto gerinda, akan kita coba cek. Ini masih panas, jangan dipegang. Untuk memasukkannya bisa kita blusukkan seperti ini, nanti bisa kita dorong pakai obeng dengan palu.
sudah masuk, kita tekan-tekan agar ngenok atau numpang bener-bener di bagian lifter, dan kita cek dari celahnya. Nol 15 longgar, 020 longgar, 025 mulai ada masuk tapi agak longgar dikit. Di 030 ini tidak masuk, berarti ini sudah kategori toleransi. Ini tidak masuk 030, tapi 025 ini masuk. Seperti itu caranya, mungkin bisa digunakan caranya Pak Toto seperti ini. Kita akan berpindah di klep nomor 4. Nanti pastinya kita catat kembali dari kesemuanya setelah kita gerinda atau pastikan dari celah klep ini sudah kategori toleransi. Nomor 4 berarti klep in. Toleransinya 020 sampai 025. Nol 20 masih sesek, berarti harus kita tipiskan lagi. Alhamdulillah dari celah klep telah kita temukan, pastinya toleransi tidak bisa sama persis. Di sini akan Pak Toto bacakan untuk mulai yang nomor 1 klep X 027, ini 020, nomor 3 025, nomor 4 022 mm, kemudian nomor 5 030. Kemudian nomor 6 klep in 020, kemudian nomor 7 klep X 027 dan 025 untuk di klep nomor 8 atau klep in di silinder 4. Tinggal kita tutup untuk di bagian atas, nanti bisa kita lanjutkan untuk pemasangan timing bell.
Apabila nanti terdapat benturan saat kita memutar mungkin dari as noken ataupun dari as kruk, jangan dipaksakan, kita cari celahnya agar ketemu. Untuk di bagian bawah akan Pak Toto putar. Ini topnya kita dekatkan dulu untuk di bagian as noken. Untuk di bagian as noken bisa melihat tanda biasanya dari pabrikan, ini sudah Pak Toto perjelas, nanti tinggal luruskan di sini saja. Kemudian untuk di bagian injeksi pump, tanda bawaan telah kita pertebal, nanti kita luruskan di sini. Kemudian untuk di bagian as kruk, dari cowakan di bagian gigi atau lurus dengan nok di bagian as kruk ini nanti tinggal kita luruskan di bagian sebelah sini. Biasanya nanti akan terdapat benturan, coba kita cek. Sudah lurus untuk yang di bagian as kruk, tinggal kita luruskan di bagian as noken. Sudah pas dari titik-titiknya. Untuk di bagian as noken bisa memperhatikan di bagian puli as noken ini ada cowakan atau tanda yang dibuat pabrikan, telah kita pertebal dan tinggal kita luruskan di bagian bawah ini. Kemudian untuk di bagian injeksi pump bisa memperhatikan dari pulinya akan terdapat tanda yang telah Pak Toto perjelas ini, nanti tinggal kita luruskan di bagian titik ini. Kemudian untuk di bagian as kruk nok ini biasanya lurus dari tanda cowakan di sebelah sini, tinggal kita luruskan saja tanda yang di sebelah sini. Begitu saja untuk pengetahuan dari titik top timing bell di bagian kijang diesel. Pastikan kembali dari titik-titik top telah pas. Dan atur kekencangan dari timing bell.
Kompresinya sudah ada. Pastikan dari baut-baut sudah terkencangkan semua. Dan bisa kita tutup. Ada ring yang harus terpasang di bagian sebelah sini. Ringnya witin, isor skillmu. Untuk menahan dari putaran timing bell agar tidak keluar dari gigi seperti ini. Terus covernya timing bell. Terus buat kayak sing anyar ya. Tinggal kita pasang bautnya. Ketewan Raisong. Dan di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari para pemirsa pecinta DMC Purwodadi telah menonton video kita dari awal pembongkaran, estimasi ataupun dari perakitan. Insya Allah nanti di akhir video kita bagikan nyalanya dari mesin kijang diesel di kesempatan kali ini akan kita bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain atau selanjutnya. Alhamdulillah dari perakitan mesin atau mesin sudah kita pasang kembali ke bagian mobil. Tapi sayangnya dari Pak Toto belum bisa menyalakan dari mesinnya. Sebetulnya sudah tadi jam 4:30 sore dari perakitan mesin ini sudah selesai. Berhubung dari aki ini tidak kuat sama sekali kita start, terpaksa kita cas dulu. Dan sekarang sudah jam 8, paling tidak sudah 3 jam harusnya sudah kuat untuk akinya. Dan Pak Toto akan mencoba untuk menyalakan dari mesinnya, semoga saja dari akinya kuat. Di sini voltase sudah 13,30 volt. Tapi untuk penyalaan pastinya panjang karena dari mesin diesel atau solar ini naiknya agak lama, jadi semoga saja akinya kuat. Kita istirahat sebentar biar dinamonya agak adem. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Di sini memang dari aki kurang kuat, jadi perputaran dari mesin agak lambat. Kita menunggu lagi. Sekarang tinggal 12,10 dari akinya. Ini saat netral dari aki, posisi kita setrum. Biasanya kalau di start ini sudah di bawah 10 volt. Jadi perputaran mesin sudah melambat.
akinya ini yang tidak kuat. Kita akan menunggu lagi. Kita nyalakan. Harusnya ini sudah bisa. Alhamdulillah dari mesin sudah bisa hidup. Suara khas dari kijang diesel. Dari kontrol oli mati, kontrol aki mati, tinggal kontrol handle. Oh, RPM-nya tidak jalan, ini mati sepertinya. Dari pengisian normal saat idle seperti ini 14. Oh, ini tak tambah setrum, coba tak cabut. Dan di sini terlihat naik 14,20, berarti normal untuk pengisiannya.